Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitri Wahyuningsih, nomor induk mahasiswa saya 2023142022. Saya adalah salah satu mahasiswa kelas karyawan Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan memaparkan materi atau tugas PowerPoint saya, yaitu Hak Asasi Manusia oleh dosen pengampu Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu di bumi. Setiap orang wajib menjaga, melindungi, serta menghormati haknya setiap orang. Hak asasi manusia juga dibagi menjadi 3 sub-bahasan materi. Yang pertama, konsep-konsep dan sejarah perkembangan HAM atau hak asasi manusia. Yang kedua, instrumen HAM dan lembaga-lembaga HAM nasional dan internasional. Yang ketiga, bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Marilah kita masuk pada pokok pembahasan yang pertama, yaitu konsep-konsep dan sejarah perkembangan HAM atau hak asasi manusia. Konsep hak asasi manusia adalah suatu hal pokok atau dasar yang melekat pada setiap manusia sejak manusia itu lahir ke dunia. Sedangkan sejarah perkembangan HAM itu dibagi menjadi 2 bagian, yakni sejarah perkembangan HAM sebelum kemerdekaan dan sejarah perkembangan HAM sesudah kemerdekaan. Yang pertama, sejarah perkembangan HAM sebelum kemerdekaan, ditandai dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Pemahaman HAM di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh sejumlah pemikiran para tokoh perjuangan. Sedangkan sejarah HAM sesudah kemerdekaan, pemahaman HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan yang masuk dalam hukum dasar atau konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yakni instrumen HAM dan lembaga-lembaga HAM nasional dan internasional. Sebelum kita masuk ke lembaga-lembaga HAM nasional dan internasional, saya akan menjelaskan dulu mengenai instrumen HAM. Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Sedangkan itu semua dibagi menjadi 2 bahan, yaitu instrumen nasional dan instrumen internasional. Instrumen nasional mencakup pada Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, MPR nomor 17/MPR/1998. Yang selanjutnya Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang selanjutnya Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang selanjutnya Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan komunis. Dan yang selanjutnya Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Sedangkan instrumen internasional yaitu 1. Piagam PBB tahun 1945. Yang kedua, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948. Yang ketiga, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Yang keempat, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dan yang kelima atau yang terakhir, Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional lainnya. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk pelanggaran HAM.
ada banyak sekali bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Contoh ringannya saja yaitu pelanggaran HAM dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama, melakukan penganiayaan terhadap orang lain. Yang kedua, tidak mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang sejajar. Yang ketiga, tidak mendapatkan keadilan sosial di tengah masyarakat. Yang keempat, melakukan pencurian. Yang kelima, pencemaran sungai oleh limbah pabrik. Dan yang terakhir yaitu kasus malapraktik. Demikianlah tugas PowerPoint yang telah saya paparkan atau telah saya jelaskan tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.